peran penting orang kudus dalam kekristenan dari masa awal sampai kini. Tetapi mengapa kelompok Protestan tidak fokus pada mereka? Apa itu orang kudus di masa kekristenan awal? Bila kita bicara tentang orang kudus di masa kekristenan awal, maknanya tidak sama dengan yang mungkin kita pikirkan sekarang. Di awal perkembangannya, kata orang kudus dalam bahasa Yunani kuno adalah hagios, merujuk pada seluruh umat Kristen yang telah masuk dalam iman melalui baptisan. Semua orang yang percaya kepada Yesus dianggap dikuduskan dan menjadi bagian dari persekutuan orang kudus. Sebuah ikatan spiritual yang menghubungkan semua umat percaya, baik yang hidup di bumi maupun yang telah wafat. Seiring waktu, istilah ini juga digunakan untuk orang-orang yang hidup dengan kesucian luar biasa. Misalnya para rasul, orang yang rela mati karena iman yang disebut martir atau syuhada, dan pemimpin gereja yang setia. Mereka dipandang sebagai teladan iman yang menunjukkan bagaimana hidup bisa erat dengan Tuhan. Di gereja-gereja kuno, orang-orang ini diperingati sebagai saksi iman. Umat juga berkeyakinan bahwa mereka masih hidup di sisi Tuhan dan bisa berdoa bagi kita yang masih di bumi. Ini disebut dengan komun odos santos atau ikatan orang kudus. Kenapa sebagian kelompok Protestan tidak fokus pada orang kudus seperti dulu? Perubahan pandangan ini dimulai pada abad ke-16 saat masa reformasi, ketika para pemimpin seperti Martin Luther dan John Calvin ingin kembali pada ajaran Alkitab yang murni. Ada beberapa alasan utama. 1. Hanya Alkitab sebagai otoritas utama, sola scriptura. Kelompok Protestan menekankan bahwa Alkitab adalah satu-satunya dasar utama untuk iman dan hidup Kristen. Mereka melihat bahwa praktik khusus seperti meminta bantuan atau perantaraan orang kudus tidak dijelaskan secara jelas dalam Alkitab. Ajaran Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya mediator antara manusia dan Tuhan. Karena itu, mereka lebih memilih fokus pada hubungan langsung dengan Tuhan melalui Kristus. 2. Kritikan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai ajaran. Pada masa sebelum reformasi, ada beberapa praktik yang dianggap menyimpang. Misalnya penjualan indulgensi, yaitu surat pengampunan dosa, yang terkait dengan penghormatan orang kudus. Hal ini membuat banyak orang merasa gereja telah menjauh dari ajaran yang benar. Untuk menghindari hal serupa, kelompok Protestan memilih untuk tidak melakukan praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Alkitab, termasuk penghormatan khusus kepada orang kudus. 3. Pemahaman yang berbeda tentang orang kudus. Banyak kelompok Protestan kembali pada makna awal dari kata orang kudus, yaitu semua orang percaya yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Mereka percaya bahwa kesucian bukan hanya milik tokoh-tokoh tertentu, tetapi bisa diraih oleh setiap orang Kristen melalui iman kepada Yesus. Jadi, fokus mereka bukan pada penghormatan orang kudus masa lalu, melainkan pada bagaimana setiap orang bisa hidup dengan kesucian sesuai dengan ajaran Tuhan. Kesimpulan, meskipun ada perbedaan pandangan tentang orang kudus, baik gereja tradisional maupun kelompok Protestan sama-sama mengakui pentingnya kesucian dalam hidup Kristen. Gereja tradisional melihat orang kudus sebagai teladan dan bagian dari ikatan spiritual umat, sedangkan kelompok Protestan lebih fokus pada hubungan langsung dengan Tuhan dan kesucian yang bisa diraih oleh setiap umat percaya. Yang terpenting, kedua sisi sama-sama ingin hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus dan menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia. Semoga pemahaman kita tentang hal ini dapat membawa kita lebih dekat dengan Tuhan dan satu sama lain, serta memperkuat kita untuk menjadi saksi kasih-Nya